Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami ingatkan khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita terus berupaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita terus meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan syukur, kita akan termasuk hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam amalan kita, diridhoi dari semua yang menjadi aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fiqhul Muyassar, yang insyaallah kita akan membahas bab terakhir dari kitab Al-Janaiz, yaitu tentang at-ta'ziyatu, takziah. At-ta'ziyatu tentang takziah. At-ta'ziyatu hiya tasliyatul musabi wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Jadi maksud dengan takziah di sini adalah tasliyatul musab, memberikan hiburan kepada orang yang terkena musibah, wa taqwiyatuhu, dan menguatkannya ala tahammuli musibatihi, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takziah itu diantara tujuannya adalah tasliyah, yaitu memberikan hiburan, ya, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada saudara kita seislam, seiman, agar mereka itu tabah dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Fatadzakurun lahu al-adiyah, kemudian mendoakan kepada diri dia, ya, mendoakan kepada diri dia, kemudian mengingatkan kepada diri dia dengan doa-doa, wal adkarul waridah, dan dengan zikir-zikir yang ada, fi fadilati sobri wal ihtisab, tentang fadilah-fadilah kesabaran, kemudian tentang masalah ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya indahnya atau fadilahnya seorang mukmin itu ketika mendapatkan musibah dia itu mau bersabar, maka pahala bagi diri dia. Kemudian ketika mendapatkan kenikmatan dia itu bisa bersyukur, maka pahala untuk diri dia. Dan ini tidak dimiliki kecuali untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang beriman saja. Kemudian juga perlu kita ingatkan untuk sabar. Wa sabru fi sodmatil ula. Adapun kesabaran itu adalah di kejadian pertama atau di awal kejadian. Adapun sudah berlalu,
ya sekian jam atau sekian hari, sekian pekan, maka itu sudah bukan sabar lagi. Jadi misalnya kita ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dunia, kemudian 3 hari atau 4 hari setelahnya kita sudah tidak menangis, kita sudah biasa. Kemudian ketika ditanyakan oleh salah seorang kepada kita, kok kamu nggak nangis, kok kamu nggak sedih? Kemudian kita jawab, saya sabar. Nah ini bukan sabar, karena sabar adalah fi sudmatil ula, di awal kejadian. Jadi ketika meninggal salah seorang keluarga kita, kemudian kita bisa tabah, kemudian kita bisa sabar, kemudian kita tidak niyahah, meratapi atas kematiannya, maka inilah yang dimaksud dengan sabar. Ya, bisa menahan diri di awal, maka ini sabar. Tapi kalau sudah berlalu 3 hari 4 hari, maka itu bukan kesabaran lagi. Wa yusra'u, disyariatkan takziatu ahlil mayit bima yukhaffifu anhum min masabihim. Jadi disyariatkan untuk takziah kepada ahlul mayit, keluarga si mayit, bima yukhaffifu anhum, dengan apa yang bisa meringankan beban mereka, min musabihim, dari musibah yang menimpa mereka. Wa yahmiluhum ala ridha was sabri, kemudian diharapkan hal itu bisa membawa mereka di atas keridhaan, di atas kesabaran. Bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamu wa yastahdhiruhu, dengan apa yang sabit, yang ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia mengetahuinya, ya wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil hasan alladzi yuhaqqiqu al-ghurda. Kalau tidak, ya dengan doa-doa atau dengan zikir-zikir atau dengan hadis-hadis yang dicontohkan oleh Nabi, maka dengan suatu hal yang bisa menggampangkan untuk dia, yang mudah bagi dia, ya minal kalamil hasan, dengan perkataan yang baik, yang itu bisa mencapai tujuan dari takziah tadi. Ya, jadi kalau kita takziah, di antara tujuannya ya seperti ini, wala yukhalifu syar'a. Jangan sampai ketika takziah itu melakukan suatu hal yang menyelisihi syariat. Jadi kita kasih motivasi, kemudian kita kasih dorongan, ya kemudian kita dekati, kemudian kita hibur dan seterusnya. Itu adalah di antara tujuan takziah. Karena terkadang sebagian kita itu kalau takziah itu ya hanya ngobrol sendiri, ya sesekali nggak ada masalah, ya seperti itu, ngobrol sendiri, mosok malah tertawa, terbahak-bahak dan seterusnya. Maka ini adalah suatu hal yang termasuk kesalahan. Kemudian ini yukhalifu syar'a, ini menselisihi syariat. Apalagi ketika takziah seakan-akan dia itu melakukan satu hal yang sepertinya baik, tapi justru itu membuat tambah sedih, ya, dari ahlul mayit tadi, dari keluarga si mayit. Jadi misalnya ada keluarga yang anaknya itu berumur semisal 1 bulan 2 bulan meninggal dunia. Kemudian ibu-ibu pada takziah datang ke situ, nyumbang, kemudian tanya, gimana sih Bu, kok bisa meninggal? Oh ya, kemarin itu sakit panas. Ya, anak saya sakit panas, tapi ya biasanya sakit panas ya saya kasih berambang atau saya kasih minyak angin dan seterusnya, itu sudah sembuh. Gak taunya kok ini malah tidak ada. Kemudian yang takziah tadi lah, kenapa sudah seperti itu kok tidak dibawa ke rumah sakit? Kemudian atau tidak dibawa ke dokter. Kalau bawa ke dokter kan nggak seperti ini sebetulnya. Ya itu akan membuat apa? Sedih, dan seakan-akan dia itu tahu takdirnya. Maka kalau kita jadi sebagai ibu tadi, ya kalau mau kita tahu dia akan mati, mesti akan kita bawa ke rumah sakit, mesti akan kita periksakan ke dokter. Kita nggak tahu kalau anak saya mau mati, ya, karena biasanya dengan seperti itu kan itu sudah sembuh. Nah kadang-kadang kan ibu-ibu ya yang terkadang itu omongannya tuh enteng, kayaknya itu wah sebagai pahlawan, tapi itu justru menyesakkan, ya menambah sedih kepada si ibu yang anaknya meninggal tadi. Anggoh notok periksa ke jane yo mari. Ya reti yo nek mau mati ya mesti akan diperiksakan kan seperti itu.
Nah, jadi ketika kita takziah, maka jangan sampai kita yukhalifu syar'a, menselisihi syariat. Fan Usamah ibni Zaid qala, maka dari Usamah bin Zaid, kuna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ursilat ilai ihda banatihi, maka terutus kepada beliau salah satu dari putrinya, tad'uhu, mengundang beliau, wa tukhbiruhu, mengkhabarkan kepada beliau, anna sobiyan laha au binan au ibnan laha fil mauti. Jadi mengkhabarkan kepada beliau bahwasanya seorang anak kecil darinya, dari salah satu putri Nabi tadi, atau seorang anak, jadi perempuan atau seorang anak laki-laki, fil mauti, dalam keadaan sakaratul maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, irji ilaiha, kembali kepadanya, fakhbirha, dan khabarkan kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya milik Allah apa yang akan dia ambil, wa lahu ma a'ta, dan milik Allah lah dari apa yang akan diberikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan, ajal yang sudah ditetapkan. Famurha faltasbir, maka perintahkan kepada dia, ya salah satu dari putri Nabi, untuk sabar. Wal tahsib, ya, dan hendaklah wal tahtasib, dan hendaklah bisa ihtisab, yaitu berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dipakai doa, ya, ketika kita takziah maka bisa pakai doa ini, wa anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, fasbir wahtasib. Ini biasanya ketika kita takziah dicontohkan oleh Nabi dengan membaca doa ini, ya, dengan membaca doa ini. Jadi dengan doa ini mengingatkan kepada ahlul mayit agar pertama bersabar, ya, agar bersabar. Kenapa? Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya semua itu milik Allah ketika Allah memberi atau ketika Allah akan mengambil. Kemudian wal tahtasib, dan hendaklah ihtisab, yaitu berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min ahsanil alfat alwaridah fi ta'ziyah, maka ini adalah paling baiknya lafaz yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ziyah, dalam kita bertakziah. Wa yanbaghi indal iza tajannubu ba'dil umur allati intasharat bainan nasi, dan selayaknya ketika kita takziah menjauhi beberapa hal, beberapa perkara yang sudah tersebar di antara masyarakat. Intasharat bainan nasi, tersebar di antara masyarakat. Walaysa laha aslun fi syar'i, dan tidak ada dasar yang kuat di dalam syariat ini. Jadi ketika takziah maka kita perhatikan, ya, kita coba perhatikan mana yang disyariatkan oleh Nabi dalam takziah dan mana yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, minha, di antara hal yang tersebar di masyarakat yang tidak ada dasarnya adalah al-istima' li takziah fi makanin khosin, berkumpul untuk takziah di tempat yang khusus, di tempat tertentu. Yajlibul karosiyah wal idha'ata wal qura'a, kemudian juga menyiapkan, ya, kursi-kursi, kemudian lampu-lampu dan para pembaca Al-Qur'an. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam ini. Dengan syarat ini suatu hal yang hulu berlebih-lebihan. Jadi kayak ketika ada orang meninggal itu kayak mantu, ya, kayak ada walimah
kemudian sangat tersibukkan menyiapkan lampu, kemudian menyiapkan kursi yang banyak, kemudian ini bisa menyibukkan dari tuan rumah. Kecuali nanti ada beberapa hal yang memang itu dibutuhkan, maka ini tidak menjadi masalah. Pagi disiapkan qurok, ya mungkin di daerah tertentu, ya di Arab atau mana misalnya, itu menyiapkan qurok para pembaca Al-Quran. Ya, ada orang meninggal kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka ini satu hal yang tidak dianjurkan. Amalu to'am yang kedua, khilala ayamil izza'i min kabbali ahlil mayit. Kemudian yang kedua, membuat makanan ya di hari-hari takziah. Siapa yang membuat? Dari ahlul mayit, dari keluarga orang yang meninggal tadi. Lidyafatil waridina lil iza. Kemudian hal itu dilakukan untuk menyambut tamu-tamu yang datang untuk bertakziah. Jadi yang membuat adalah tuan rumah. Jadi keluarganya datang membuat, tidak diperuntukkan untuk tuan rumah, tetapi justru untuk apa? Penyambutan tamu besar-besaran. Maka ini suatu hal yang tidak selayaknya kita lakukan. Ya, yang sunnah itu adalah membuat makanan diperuntukkan untuk keluarga si mayit, karena mungkin beberapa hari karena masa berkabung kemudian tidak sempat atau tidak mungkin untuk membuat makanan. Jadi buat makan untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang hadir. Li hadis Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayit. Beliau mengatakan bahwasanya kami menganggap ijtima' ila ahlil mayit, berkumpul-kumpul untuk ahlul mayit, keluarga si mayit, wasoni atat to'ami, kemudian membuat makanan ba'da dafnihi minan niyahah, setelah si mayit dikuburkan, maka itu termasuk niyahah. Niyahah adalah meratapi, ya, meratapi orang yang meninggal, dan ini termasuk min umuril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Jadi kalau yang membuat, ya para tetangga, diperuntukkan untuk sohibul bait, untuk ahlul mayit, maka ini dipersilahkan. Jadi bukan sibuk membuat ini itu, tapi untuk tamu-tamu yang akan hadir. Ya, apalagi ditambah untuk acara misalnya hari pertama, ya acara baca Quran ini itu, tahlilan misalnya hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Itu kan sangat menyibukkan. Belum nanti ditambah hari ke 40, kemudian hari ke 100, kemudian hari ke 1000. Ya, sebelum 1000 itu biasanya mendak pisan, mendak pindu 1000, kemudian setelah itu ngekol. Ya, ngekol ya. Ngekol itu ngebis ya. Ngehol maksudnya, haul. Itu berarti tiap tahun. Ya, kalau bahasa kita kan ngekol gitu, padahal kan hol sebetulnya. Haul. Ya, haul. Seperti itu. Nah, maka ini adalah sangat memberatkan ya bagi si keluarga mayit tadi. Kemudian atsalisu, yang ketiga, tikraru takziah. Tikraru takziah. Jadi mengulang-ulang takziah. Ya, mengulang-ulang datang ke keluarga si mayit. Fa ba'dun nasi yatabu ila ahlil mayit aktsara min marrah wa yu'azzihim. Dan sebagian orang, mereka itu datang kepada ahlul mayit lebih dari sekali ketika mereka takziah di situ. Wal aslu antakuna takziah marrah wahidah. Jadi kita perhatikan di sini, asal takziah itu adalah hanya satu kali. Walakin, akan tetapi, idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkir wal amru bisobri, akan tetapi seandainya di antara tujuan takziah yang berulang-ulang tadi adalah untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, ya, untuk memberikan tasjik, dorongan agar bersabar, waridho biqadaihi wa qadarihi, dan supaya ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, fala ba'sa, maka tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau datangnya hanya untuk cerita dulu itu, misal yang meninggal
suaminya ya, suamimu itu dulu Masya Allah orang yang sangat baik, ini pernah nolong kita, nangis lagi. Kemudian nanti sore datang lagi, oh saya ingat dulu ketika bersama dengan suamimu gini-gini, ya nangis lagi. Itu bukan takziah, tapi justru apa? Menambah kesedihan kepada sohibul mayit. Kalau datang silahkan, berulang kali silahkan. Kalau memang dirasa perlu, ya dirasa diperlukan silahkan, tapi untuk apa? Mentasdik, ya untuk memberikan motivasi agar ridho terhadap takdir dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasi falayan bagi. Nah, tadi udah kita sampaikan seandainya ya pengulangan-pengulangan terkait dengan takziah ini dilakukan bukan maksud yang seperti ini tadi, falayan bagi, maka itu tidak diperbolehkan li adami thubuti dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, karena ini tidak ada contohnya ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya silakan takziah berulang kali silakan, tapi dengan cara yang baik. Ya bukan hanya mengingatkan si mayit dan seterusnya. Wa sunnah an ya'mala aqribaul mayyit wa jayranuhu li ahlil mayyit ta'aman. Nah, yang termasuk disunahkan di sini adalah kerabat si mayit, bukan keluarga ya. Kalau keluarga kan sedang berdua, kerabat. Ya, kerabat berarti rumah-rumah yang dia masih saudara tapi rumahnya tidak di situ. Ya, kerabat. Wajiron dan para tetangga itu diantara sunnahnya adalah membuatkan makanan li ahlil mayit, untuk keluarga si mayit. Ya misalnya kita punya tetangga yang di situ ada meninggal dunia, ya kita kirim apa kira-kira sampai mereka itu bisa mandiri kembali. Mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, kemudian dengan digilir dan seterusnya. Sehingga hal ini akan menyenangkan kepada si keluarga mayit, karena mereka itu sedang berduka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman. Di antara dasarnya adalah buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Karena Ja'far bin Abu Thalib ya ketika itu meninggal dunia syahid di medan perang. Faqad atahum amrun yusghiluhum au atahum ma yusghiluhum. Karena sungguh telah datang kepada mereka perkara yang sangat menyibukkan. Ya, atau datang kepada mereka sesuatu yang sangat menyibukkan. Yaitu apa yang menyibukkan? Berduka hatinya ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Ketika Ja'far bin Abu Thalib ini meninggal dunia. Wa amal buka wal huzn 'alal mayyit fala ba'sa bihi. Adapun menangis dan bersedih kepada meninggalnya anggota keluarga kita atau kepada si mayit, fala ba'sa bihi, maka itu tidak ada masalah. Suatu hal yang wajar. Wa yasulu fil ghalibi, dan ini biasa terjadi yang seperti ini. Wa huwa alladzi tamilhu tabi'atu duna takalluf. Karena itu adalah suatu tabi'ah, yaitu tabiat dari manusia ketika kehilangan anggota keluarga dia, maka mestinya dia bersedih. Ya, kemudian dia menangis, maka ini suatu hal yang wajar. Yang tidak wajar, ya bapaknya meninggal diam saja, enggak nangis belas. Ya ibunya meninggal enggak nangis belas misalnya, wajarnya juga biasa. Kok kamu enggak nangis? Takdir kok ini, kok biasa saja takdir. Satu yang terjadi mesti akan terjadi. Kok kamu tabah sekali? Bukan tabah, berarti dia tidak punya hati. Ya, karena normalnya manusia ketika kehilangan seseorang yang dia cintai, mesti dia akan bersedih, mesti dia akan menangis. Ya, kehilangan duit 50.000 saja sedih, gulei terus tekan inti-inti. Ya, misalnya dia punya uang setumpuk 2 juta misalnya, semua 50-an ribu. Kemudian dihitung, kok isinya berapa kalau 2 juta? 40 ya, harusnya 40 lembar. Dihitung kok 39. Dihitung lagi 39. Sampai digini-gini kan ya, masih 39. Cari-cari yang 1 lembar kemana? Ya. Jadi kehilangan 50.000 aja sudah bingung, apalagi kehilangan dari anggota keluarga kita.
Faqad baka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ibni Ibrahim hina mata. Dan sungguh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ya ketika anak beliau, putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Ya, beliau menangis sedih. Ya, karena Nabi itu kan punya 2 anak laki-laki, di antaranya Ibrahim ini sebelumnya sudah meninggal. Kemudian Ibrahim meninggal lagi. Ya, beliau menangis, ya, meneteskan air mata beliau. Waqala, kemudian beliau mengatakan, innal aina tatma'u. Sesungguhnya air mata itu mesti akan mengalir. Wal qalbu yahzan, dan hati itu mesti akan bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna. Jadi aku tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang membuat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi menangis, Nabi bersedih ketika putra beliau meninggal dunia. Lakin la yakunu dzalika ala wajhi tasakhut wal jaza' wa tasyaki. Tetapi ya nangis dan sedihnya tadi itu tidak berlanjut lagi kepada tasakhut, kemarahan. Kemudian jaza, begitu sangat cemasnya. Ya ketika meninggal oleh istrinya, wah cemas sekali. Cemas kalau nggak laku lagi. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin ini kalau cemas nggak laku lagi. Kemudian marah, ya menyalahkan takdir kadang-kadang waliyadzubillah. Kemudian tasaki, sangat mengeluh, ya sangat sedih. Wa yuharramu an-nadmu. Kemudian diharamkan juga, tadi tidak boleh ya, marah, kemudian sangat cemas, kemudian sangat bersedih, sangat mengeluh. Wa yuharramu an-nadmu. Kemudian diharamkan juga meraung-raung. Ya, tahu meraung-raung ya, nangis yang terlalu tinggi suaranya. Ya, kayak ambulan sirenenya dibunyikan itu, meraung-raung ketika meninggal salah satu dari anggota keluarga dia. Maka ini enggak boleh. Wa niyahah, apalagi niyahah. Ya, niyahah. Niyah itu meratapi. Ya, misalnya di depan jasad orang yang meninggal dia nangis terseduh-seduh, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya dia ucapkan. Ya kamu kalau mati nanti saya ikut siapa, yang ini saya gimana, dan seterusnya. Ya kayak dia itu memang enggak terima, ya tidak terima ketika anggota keluarga dia meninggal dunia. Wasaqqa wa darbul hudud, kemudian mukul-mukul pipi. Wasyaqqal juyub, kemudian merobek-robek kantong baju dia atau baju dia. Jadi orang yang niyahah itu kadang-kadang ya pakaian itu dirobek-robek, rambut diacak-acak, kemudian pipi ditampar-tampar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latamal hududa wasyaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk dari kami seseorang yang menampar pipinya, kemudian merobek bajunya, kemudian berteriak dengan teriakan jahiliyah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha taqumu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dar'un min jarobin. Seorang wanita yang niyahah, karena yang niyahah, yang meratap itu biasanya seorang wanita. Kalau laki-laki itu agak jarang biasanya. Ya, karena memang sandaran hidup seorang wanita itu memang kepada suaminya. Ya, cintanya kan ibaratnya 100% itu hanya untuk suaminya. Tapi kalau istri yang meninggal, itu ya laki-laki, suami itu ya sedih, tapi tidak sesedih wanita tadi. Karena sandarannya kan bisa banyak ya kalau laki-laki ya. Kemudian sayangnya ke istri tadi kan baru 25%-nya. 75%-nya kan masih bisa untuk yang lainnya. Ya, jadi beda. Maka dikatakan yang biasanya niyahah, meratap, ini adalah seorang wanita. Ketika dia meratap, niyahah, kemudian dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya,
maka dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Walai sirbalun min kotiron, dia akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari kotiron, yaitu aspal. Kemudian dia akan dipakaikan jubah yang terbuat dari kudis atau dari penyakit kulit, wal iyadzu billahi min dzalik. Ini bagi orang-orang yang niyahah, ya, orang-orang yang meratap ketika ada anggota keluarga dia yang meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai tambahan beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya secara ringkas tentang adabu takziah, adab-adab takziah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid As-Suhaibani. Di antaranya yang pertama adalah yusanu takziah bidoa. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ketika takziah itu bukan semata-mata kita membantu, ya natak ke kursi, teratak, membersihkan dan seterusnya. Itu silakan boleh, tapi yang lebih utama itu adalah mendoakan, ya berdoa, ya mendoakan kepada keluarga yang ketika itu ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ya sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di antara doa, kalau dibalik isbir wahtasib, ya sabar dan berharaplah pahala. Anna lillahi ma akhoda wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Itu adalah doa ketika kita takziah. Ya, ketika kita takziah doanya itu. Kemudian yang kedua, ya tidak diiklankan duka cita. Ya, tidak diiklankan duka cita di koran, di majalah dan seterusnya. Biasanya kan di antara kebiasaan orang yang punya posisi itu kan diiklankan di mana-mana. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dengan tenang siapa misalnya. Ya, padahal belum tentu meninggalnya itu dengan tenang. Ya, kadang ada kebohongan di situ. Kalau nggak tenang kan sebetulnya telah meninggal dunia dengan tidak tenang misalnya. Siapa gitu seperti itu. Ya, kejang-kejang dulu kan nggak tenang. Dan terkadang orang yang perilakunya kurang baik itu meninggalnya ya tidak tenang, maka harusnya telah meninggal dunia dengan tidak tenang. Kalau berani diiklankan seperti itu. Ya, ini tidak ada syariatnya. Ya, ini adalah berdasarkan himbauan para ulama kepada diri kita. Kemudian ya juzu boleh ya mengkhabarkan seorang yang telah meninggal dunia ketika akan disolatkan kapan, rumah dukanya di mana. Itu diperbolehkan. Ya sebagaimana sekarang kan dengan adanya dunia WA ini ya, WA, Facebook dan sebagainya itu kan bisa cepat ya mengkhabarkan. Tapi di situ ada mengkhabarkan bahwasanya semisal telah meninggal dunia si fulan, kemudian akan disolatkan di sini misalnya, akan diberangkatkan ke pemakaman jam sekian, pemakamannya di sini. Itu mengkhabarkan. Ya maka itu diperbolehkan. Ya menurut Syekh Abdul Hamid ini itu diperbolehkan. Kemudian juga biasanya di grup WA juga rame. Ya inilah Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Tapi biasanya hanya kopas-kopas saja. Tes saja. Enggak ada yang doain. Ya hanya tulisan saja. Padahal sebetulnya kalau kita mau ngopas kemudian mau ngirim ya kita baca dulu. Ya sehingga itu memang ada doa, enggak asal kopas saja. Ya kemudian kalau bisa panjang doanya, wah bangga. Yang lain hanya saat pendek-pendek saja misalnya. Kita bisa panjang, itu pun dapat dari kopas, enggak ngetik sendiri. Ya silahkan untuk ngopas boleh. Tapi sebelum dikirim atau setelah dikirim, mohon kita juga ikut mendoakan, dibaca, didoakan. Sehingga ini berpahala untuk diri kita. Kemudian juga mayit itu juga akan mendapatkan pengaruh dari doa yang kita panjatkan tadi. Kemudian berikutnya diperbolehkan untuk safar takziah kepada kerabat. Ya karena memang sebetulnya tidak ada anjuran kita takziah dengan bersafar. Ada yang meninggal dunia di Cirebon misalnya, kita ke sana. Ada yang meninggal dunia di Semarang, kita ke sana misalnya. Tapi kalau ini minal akriba, termasuk kerabat, maka sebagian ulama memperbolehkan untuk menjalin hubungan apa? Silaturahim di antara keluarga tersebut. Tapi yang jelas tidak takaluf, tidak terlalu memberatkan kepada diri kita. Kemudian juga jangan sampai kita mensolatkan, jadi larangan mensolatkan orang yang tidak solat.
Ya kalau ada tetangga, kerabat kita, walaupun kerabat, seandainya dia itu termasuk orang yang tidak sholat, maka selayaknya kita tidak ikut mensolatkan. Terlebih kita itu sebagai tokoh agama, ya, yang diustadkan, yang dijadikan pemuka di situ. Maka selayaknya kita tidak boleh mensolatkan jenazah yang tidak sholat tadi. Tapi untuk masyarakat yang awam ya boleh, silakan mensolatkannya. Ya, bagi yang berpendapat bahwasanya tidak sholat itu tidak kafir, kecuali yang berpendapat bahwasanya enggak sholat itu kafir, ya jangan sampai dia sholat kepada diri dia. Tapi kalau bagi kita kan tetap dia seorang muslim, tapi muslim yang sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita silahkan. Ya, di antara kita mungkin yang awam-awam silahkan untuk sholat. Tapi bagi kita kalau sudah ada yang nyolatkan, kita enggak usah ikut mensolatkan. Kemudian juga tidak ada prosesi doa ya sebelum mayit itu diberangkatkan, karena biasanya kan sebelum diberangkatkan didoain dulu dan seterusnya. Kemudian di sebagian daerah itu masih dipikul, kemudian pada apa? Telusupan ya, masih ada di sini. Ya mungkin 1-2 masih ada ya, telusupan seperti itu. Kemudian nyebar apa? Duit. Kalau zaman saya dulu paling uang Rp5, Rp10, Rp25 ada. Jarang, Rp25 itu jarangnya uang kecil-kecil itu. Nah, sekarang mungkin 50.000, 100.000 gitu ya. Ya, sawut. Itu memperbanyak orang yang takziah seperti itu. Ya, kemudian juga ada prosesi niki sae nggih, pada wong ora tau salat, mabukan, ya, kemudian bikin onar di masyarakat. Tapi biasanya itu butuh saksi. Ya, sehingga ketika mau diberangkatkan, saya nggih, dan seterusnya. Maka kalau kita tahu dia bukan orang yang sahih, ya kita nggak usah ikut menjawab sahih. Ya, nggak usah ikut menjawab baik. Kemudian juga, ya tidak berpakaian tertentu ketika takziah. Kalau insya Allah kita enggak ya, karena kita itu kemana-mana kan gamisan. Ya, jadi walimah ya pakaiannya gamis. Kemudian ketika ada acara bepergian ya gamis juga, kerja bakti aja gamisan kadang-kadang, dan gue turu ya gamis. Ya kalau celana ya biasa kita celana, kalau mau walimah karena celana seperti ini kan memang cocok di semua keadaan. Gue turu cocok, kerja bakti ya cocok, gue walimah ya cocok, gue dolan ya cocok seperti itu. Ya khususnya ketika takziah itu tidak pakai pakaian tertentu. Misalnya kalau di sebagian masyarakat takziah dengan warna apa? Hitam, ya, kacamata hitam, payungnya hitam, ya, kemudian jalan ke tempat takziah seperti itu nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya bagi si mayit. Kemudian tidak takziah kepada orang-orang yang mati kafir. Ya kecuali di sana memang ketika kita tidak datang ada madorot, ya nggak apa-apa, sekedar datang saja. Tapi kalau kita bisa tidak datang maka itu akan lebih baik, karena yang mati adalah orang-orang kafir. Tapi kalau semisal itu akan jadi sangat omongan di masyarakat, ya sekedarnya saja. Kemudian juga ya perlu kita lihat terkait dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit. Jadi amalan-amalan apa saja yang bermanfaat untuk si mayit. Di antaranya yang pertama adalah doa minal muslimin. Doa dari orang-orang muslim. Ya sebagaimana tersebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ya, kemudian juga di antara anjuran kepada diri kita ketika kita sebelum berdoa atau ketika berdoa, di antara afdalnya doa adalah kita mendoakan kepada kaum muslimin, dan itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, semisal saya yang doakan kepada antum 1 orang dan kamu selamat, ya kan untuk 1 orang. Ya, kemudian kalau semisal untuk sini mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah paling untuk 30 orang. Tapi kalau kita mendoakan untuk seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang sudah mati, maka pahalanya akan sangat luar biasa. Jadi sebelum kita doa, lebih baik kita awali dengan doa itu terlebih dahulu. Ya, misalnya Pak, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya.
Ya, itu silahkan ya kita doakan karena ini mencakup kepada seluruh orang-orang muslim, semua yang sudah mati maupun yang masih hidup, semuanya betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ya, kemudian juga hadis dari Nabi, dakwatul mar'i al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya dan saudaranya itu tidak tahu kalau didoakan mustajabah, maka ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita dengan apa? Diam-diam tidak disampaikan kepada saudara kita tadi. Bukan kowe sering tak dongake lho misalnya. Lah itu enggak termasuk dalam hadis ini. Kowe sok sukses ngene iki aku yo ndongake lho. Ya. Jadi kita tidak usah nyampaikan. Tapi kalau kita bisa melakukan ini, Masya Allah, di antara fadilahnya mustajabah. Doa itu akan diijabahi. Ya, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tadi, doa seorang muslim kepada saudaranya bidhahril ghaib yang dia itu tidak tahu kalau kita doakan mustajabah. Maka silakan kita bisa saling mendoakan sesama kaum muslimin dengan diam-diam. Ya, dengan diam-diam sehingga dia tidak tahu, itu justru itu membuat mustajab doa kita. Kemudian yang kedua yang bermanfaat untuk si mayit itu adalah ketika ada yang melunasi hutangnya. Ya, melunasi hutangnya karena Nabi pun tidak mau mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Kemudian ketika ada seseorang yang menanggung hutang dia, Nabi baru mensolati jenazah tersebut. Jadi kalau ada orang yang membayarkan hutang dia, maka ini sangat bermanfaat kepada si mayit. Kemudian dijelaskan melunaskan hutang si mayit itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak kira-kira? Kalau wajib, siapa yang bayar? Ya dijelaskan, memang ini ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan wajib dilunasi. Ya, siapa yang melunasi? Ya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya enggak bertanggung jawab, siapa? Baitul mal. Ya, baitul mal. Nah, kalau di antum ya kas RT ya. Ya, baitul mal itu yang bertanggung jawab. Tapi keluarganya, ahli warisnya itu memiliki tanggung jawab untuk dilunaskan terlebih dahulu, sehingga memang harapannya si mayit tadi itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan dunia, tidak terbebani dengan dunia lagi, sudah lepas. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang bermanfaat untuk si mayit adalah qadha. Ya, mengqadha, mengganti amalan yang belum dia lakukan ketika masih hidup. Ya, di antaranya adalah tentang apa? Nadar. Ya, kalau si mayit itu pernah nadar, maka harus ada ahli waris yang dia itu atau keluarga dia yang menunaikan nadar dia. Ya, makanya kalau kita punya keluarga, punya orang tua, ya kita nasihati jangan terlalu banyak nadar. Ya, karena nadar itu hukumnya makruh, dibenci. Ya, orang yang banyak nadar itu dibenci, makruh hukumnya. Tapi kalau sudah nadar, maka harus wajib untuk ditunaikan. Kalau dia mati belum bisa menunaikan, maka ahli warisnya, keluarga dia yang menunaikan nadar tersebut. Kemudian yang keempat yang bermanfaat juga adalah amal soleh si anak. Ya, amal soleh si anak. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah untuk seseorang kecuali apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan. Dan di antara yang kita upayakan, kita usahakan menjadi yang baik adalah anak-anak kita. Maka apapun yang dilakukan oleh anak kita berupa kebaikan, entah itu melakukan sholat, ya, melakukan puasa, melakukan sedekah, berbuat baik kepada orang, itu pahala bisa mengalir kepada diri kita. Ya, tidak perlu anak itu mengkhususkan, saya sholat ini kalau ada pahalanya untuk bapak saya puasa ini kalau ada pahalanya untuk bapak saya misalnya. Ya, saya umroh ini misalnya untuk bapak saya dan saudara, kecuali yang nadar itu lain. Ya, kalau yang ini
maka walaupun tidak dikhususkan, ditujukan kepada orang tua, maka otomatis orang tua itu akan mendapatkan aliran pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita. Maka kita berusaha yang memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, sehingga apapun yang mereka amalkan dari amal kebaikan itu mengalir juga pahala kepada diri kita. Jadi kayak Nabi itu sebetulnya nggak perlu dia dikirim, kita kirim surat Al-Fatihah untuk Nabi. Karena yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada kita siapa? Nabi. Setiap kita baca Al-Fatihah, otomatis ya Nabi itu sudah teraliri pahala orang yang membaca Al-Fatihah. Karena itu termasuk ilmu yang bermanfaat, nggak usah dikhususkan, itu otomatis sudah mengalir. Kemudian yang lain adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Idza matal insanu in qata amalu illa min salas, sedekatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ya walaupun kita memiliki ilmu yang sedikit, ajarkan kepada yang lain, kemudian kita amalkan, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah kita, ya walaupun semen 1 sak, semen 2 sak, kerikil dan seterusnya, itu akan menjadi ya amal jariyah bagi diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sedekah atas nama si mayit, sedekah atas nama si mayit, bacaan Al-Qur'an untuk si mayit itu kira-kira sampai enggak? Ya, jadi kalau kita kirim Al-Fatihah semisal atau surat-surat kepada orang yang sudah meninggal, ya sebagian orang mengatakan sampai enggak? Ya sampai. Buktinya apa? Ya enggak balik. Ya kalau enggak balik berarti enggak sampai. Kalau enggak balik berarti sampai. Itu hanya akal-akalan saja yang seperti itu. Ya. Jadi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tinggal yang dikirim itu apa? Termasuk amalan badaniyah atau maliyah. Ya, kalau maliyah ya seperti sedekah dan seterusnya, maka itu akan sampai kepada si mayit dan itu boleh. Tapi kalau berupa badaniyah, maka itu tidak disarankan, seperti puasa, sholat dan seterusnya. Itu termasuk amalan badaniyah yang tidak disarankan. Tapi kalau si mayit tadi memang biasa melakukan amal kebaikan, kemudian dia hal itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dia, maka otomatis ya pahala itu akan mengalir kepada diri dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah terkait takziah. Ya, takziah mudah-mudahan bisa menambah ilmiah keilmuan kepada kita semuanya, tinggal nanti kita tatbikkan di dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Monggo. Dengan acara mayit saja itu ternyata di kampung kan ada acara sambutan apa termasuk acara sambutan dari Patisa dari ya. Jadi dalam proses keberangkatan, sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, seandainya kita itu mengurus jenazah, maka hendaklah dipercepat. Sunahnya kan dipercepat. Ya, sehingga kalau itu orang yang baik, biar dia segera mendapatkan kenikmatan. Kalau dia orang yang buruk, biar segera hilang beban dari kita. Nah, seandainya ada proses sambutan-sambutan, ya saya kira kalau hanya sekedarnya saja nggak ada masalah, asal tidak terlalu lama misalnya. Kemudian kalau kita sebagai tuan rumahnya, ya kita bisa ngatur. Kalau kita sebagai tuan rumahnya, misalnya sambutan dari ini saja satu mewakili. Kalau Pak Kadus ya Kadus, misal kalau Pak Lurah salah satu saja. Kemudian dari keluarga menyampaikan kalau ada yang diutangi atau ada didolimi atau apa dan seterusnya misalnya, itu bisa disampaikan setelah itu diberangkatkan. Bukan terlalu banyak sambutan. Ya, sambutan ini itu dan seterusnya itu terlalu banyak. Ya yang ringkas-ringkas saja. Kalau memang itu jadi tradisi ya nggak ada masalah, asal itu dilaksanakan dengan ringkas-ringkas saja. Yang lain? Di kampung itu kan pada hari tertentu mungkin 7 hari, 40 hari, 100 itu ngasih makanan kan?
Nah itu kita itu boleh mengambilnya atau enggak? Dikasih mau minta? Oh, dikasih. Jadi kalau asal segala sesuatu atau asal makanan itu kan mubah, halal. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi selama nggak ada yang mengharamkan ya boleh aja dimakan. Yang nggak boleh dimakan adalah sembelihan. Jadi kalau sembelihannya itu li ghairillah misalnya untuk selain Allah, maka nggak boleh dimakan. Kalau ada sembelihannya li ghairillah. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa saja dimakan boleh. Tetapi kalau kita bisa menjaga diri kita, maka itu akan lebih baik. Ya anti tahlilan kayak berkat nomor 1 sing nampa misalnya. Mangane ngemel. Ya. Itu kan jadi omongan masyarakat seperti itu. Jadi boleh, tapi kalau nggak makan itu akan lebih baik. Karena tidak mesti semua yang boleh itu harus kita lakukan. Tidak semua yang boleh mesti harus kita lakukan seperti itu. Kemudian kalau semisal ada ayamnya hidup misalnya, tapi ini agak lain lagi ya. Misalnya kalau ada orang ngantenan kemudian lewat jembatan kan ngecolke pitik ya. Masih ada ya? Kalau saya sudah nggak tahu itu, tapi kan sudah lama di dalam pondok. Tapi kalau di rumah dulu seperti itu. Ya setiap jembatan ngecolke pitik, setiap jembatan ngecolke pitik seperti itu. Nah kalau kita tangkap ayamnya, kira-kira boleh nggak? Hah? Ya dijelaskan dalam kitab Fathul Majid di catatan kaki itu yang hidup-hidup itu boleh. Boleh silakan tangkap, karena itu biasanya tukang ojek itu kalau dulu ya tukang ojek itu sudah siap-siap, wah ini ada kol berhenti, wah mesti ada ngantena nih, dan di situ ada jembatannya udah. Tapi mosok kita yang brewokan gini rebutan pitik sama tukang ojek, ya. Jadi walaupun itu boleh, tapi kalau kita tinggalkan itu lebih baik lagi. Ya lebih baik karena setiap yang boleh tidak mesti harus kita lakukan, tinggalkan itu lebih baik. Ada lagi? Kalau nggak ada orang, nah, makanya kalau mau nangkep lihat dulu, nggak ada orang baru. Jenggote dawa. Nggih. Salah satu atau beberapa takdir itu membaca surat Yasin. Ya, jadi dijelaskan oleh para ulama semua hadis yang ada anjuran untuk membaca surat Yasin untuk si mayit, maka semua hadisnya itu derajatnya kalau enggak dhaif maudhu. Kalau enggak dhaif maudhu. Itu enggak ada yang sahih, yang hasan, itu enggak ada. Yang untuk membaca surat Yasin untuk si mayit itu enggak ada dalilnya. Sama sekali enggak ada. Jadi selayaknya kita tidak melakukan entah itu untuk si mayit atau mungkin malam Jumat ya membaca Yasin misalnya, apalagi sekarang kan tersebar di YouTube itu kalau malam Jumat itu penghuni ahli kubur ya pada mulih ya ahli kubur mulih wah itu kemudian disambut dengan ini itu dan seterusnya. Kemudian bahkan ya sebagian yang dianggap alim itu menyebutkan kalau maulutan di tempatnya Habib Fulan misalnya itu nanti Rasulullah itu datang. Ya. Pernah lihat YouTube-nya? YouTube-nya pernah lihat? Jadi itu di pintu jalan pintu itu disebari kayak gandum gitu. Kemudian setelah itu prosesi maulud, kemudian dimatikan lampunya. Kemudian setelah berapa saat dinyalakan dan itu ada telapak kaki. Ya, karena memang gelap, nggak tahu itu ada telapak kaki. Kemudian diyakini itu adalah telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok erti gitu loh, sikile Nabi. Katanya ketika dicium itu aromanya aroma sangat wangi sekali dari telapak kaki tadi. Makanya ini sebagai bukti Nabi datang ketika acara maulud di rumah Habib Fulan ini seperti itu. Jadi memang khurafatnya itu sudah luar biasa. Luar biasa, maka kita memang wajib bagi kita untuk terus belajar agama. Kemudian yang kita pelajari sesuai dengan sunnah Nabi, dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sekarang dunia YouTube itu kan dai yang paling sahih sampai yang paling sesat itu kan ada.
Ya, kemudian ngaku salafi, ngaku ahlus sunnah, itu kan banyak sekarang itu. Tinggal omongannya bagaimana? Ya, omongannya bagaimana? Kalau dia masih percaya sama wali-wali majdub, tahu majdub? Majdub itu wali-wali yang gila. Jadi wali yang dianggap dia wali, ya, dianggap wali itu kan wis apa? Ya dia berewokan, kemudian celana pendek, ora kelambinan, rambutnya semiran itu. Kemudian datang, wah itu para kiai-kiai sekitar itu langsung marah, cium tangannya. Cuman kita mikir itu, jadi para kiai, para ustadz kok takdim sekali dengan orang majdub seperti itu. Majdub itu salahnya majnun, gila. Ya, gila seperti itu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kafaratul majlis.